Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sauki Al-Mubarok, prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Ini akan mempresentasikan mata kuliah pengantar filsafat yang menjelaskan tentang logika dari secara etimologi. Logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang ditukarkan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat, dan sebagai ilmu logika sendiri disebut sebagai salah satu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk bisa berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dan secara terminologi, logika adalah di mana teori yang dibuat dengan kesimpulan yang sah sebagai kesimpulan dasar yang berisik dari satu sumber pikiran tertentu, di mana artinya hal ini akan sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga Anda bisa memiliki lacak kembali yang mana dituntut kebenaran untuk sesuai dengan isinya. Terus term yang kedua adalah term. Term adalah suatu kata atau suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian, bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat, serta dapat berfungsi sebagai penghubung antara dua posisi yang disebut premis dalam sebuah silogisme. Tidak semua kata atau kumpulan kata adalah term, meskipun setiap term itu adalah kata atau kumpulan kata yang dengan alasan tidak semua kata atau pengertian atau kumpulan kata pada diri sendiri merupakan ekspresi verbal dari kumpulan dari pengertian, dan bahwa tidak semua kata pada dirinya sendiri berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu posisi. Term adalah kata atau sejumlah kata yang dapat berdiri sendiri. Jenis kata seperti itu disebut kategorimatis. Yang seperti contoh bunga, burung, pohon itu termasuk term tunggal. Orang tua asuh, pecinta lingkungan hidup itu termasuk term majemuk. Terus selanjutnya yang ketiga, preposisi. Preposisi adalah dengan bahasa Latin yaitu pre, sebelum dan penere, menempatkan tempat. Atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh namina atau pronomina.
Preposisi bisa dibentuk kata, misalnya di, dan, untuk, atau gabungan kata. Cara pengelolaan preposisi bervariasi tergantung dari rujukan yang digunakan. Dan berikut salah satu cara penggolongan yang dapat digunakan. Preposisi yang menandai tempat, misalnya di, ke, ataupun dari. Proposisi yang menandai waktu, misalnya hingga atau hampir. Terus preposisi yang menandai sebab, misalnya demi atau atas. Preposisi yang menandai arah, yaitu dari. Preposisi yang menandai arah tujuan, yaitu ke, kepada, akan, dan terhadap. Preposisi yang menandai pelaku, yaitu oleh. Preposisi yang menandai alat, yaitu dengan dan berkat, dan lain-lain sebagainya yang sudah dijelaskan di PPT PowerPoint makalah tersebut. Terus selanjutnya silogisme. Silogisme adalah jenis penalaran dedukasi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal, yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi premis disimpulkan menjadi satu proposisi baru, kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis yang mayar, dan premis yang kedua disebut premis khusus, yaitu premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jikalau premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan dedukasi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, tajam, dan ini diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian atau kenyataan yang telah kita lakukan. Terus selanjutnya struktur silogisme. Yang silogisme tadi mempunyai struktur. Sebuah silogisme terdiri dari atas tiga proposisi, yaitu dua proposisi yang disajikan dan sebuah proposisi yang ditariknya. Proposisi yang disajikan dinamai premis mayar dan premis minor, sedangkan kesimpulannya dinamai konklusi. Setiap proposisi terdiri dari atas dua term. Oleh karena itu, silogisme harus mempunyai 6 term. Sebenarnya silogisme hanya memiliki 3 term karena untuk masing-masing dinyatakan 2 kali. Konklusi disebut term mayar, sedangkan S-nya disebut term minor, dan term yang sama-sama terdapat pada kedua proposisi disebut term penengah. Term penengah ini merupakan faktor penting dalam silogisme karena penyebab dua premis dapat saling berhubungan sehingga menghasilkan konklusi. Dengan perkataan lain, term penengah menetapkan hubungan term mayor dengan term minor. Terus selanjutnya
Generalisasi. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya akan bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan. Pengamatan kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah data statistik, fakta hingga kesimpulan. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual khusus menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena jenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Macam-macam generalisasi. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Contoh, sensu penduduk. Generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Contoh, hampir seluruh pria dewasa di Indonesia senang memakai celana pantolan. Produser pengujian generalisasi tidak sempurna. Generalisasi yang tidak sempurna juga dapat menghasilkan kebenaran apabila melalui prosedur pengujian yang benar. Prosedur pengujian atas generalisasi tersebut adalah jumlah sampel yang diteliti terwakili. Sampel harus bervariasi. Pertimbangan hal-hal yang menyimpang dari fenomena umum atau tidak umum. Itu adalah prosedur pengujian atas generalisasi tersebut. Terus cukup sekian dari saya, Muhammad Sauki Al-Mubarok, dari Prodi semester 1. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.